Kalau di tahun 2024 ini, seperti apa sih kesempatan-kesempatannya dengan mengingat modal yang sudah ada tahun 2023 ini sudah cukup lah Pak untuk menatap tahun 2024. Apalagi kita tahu bahwa sentimen terkait dengan era suku bunga tinggi The Fed ini sudah cukup membuat psikologis pasar cooling down. Ya memang kalau boleh kita flashback ke belakang, memang kan sejak pandemi kemudian ada kejadian di Ukraine antara Ukraine sama Rusia itu kan mempengaruhi appetite investor untuk masuk ke pasar modal dan kemudian ditindaklanjuti dengan kenaikan suku bunga baik di Amerika maupun di Indonesia. Kalau tidak salah karena itu bisa mencapai 50 sampai 75 basis point. Mungkin Mas Robert yang lebih tahu ya. Namun di penghujung 2023 kan era ini saya kira sudah melandai ya. Jadi tidak ada lagi kenaikan suku bunga lebih lanjut dan bahkan mungkin di tahun ini akan terjadi penurunan suku bunga dengan jumlah yang hampir sama dengan yang tadi, bisa sampai 50 sampai 75 basis point. Artinya kalau Indonesia sendiri kan mencapai 6% ya Mas Robert ya. Yeah. Jadi kalau turun sekitar 75 basis point ya jadi cukup signifikan menurun suku bunga. Jadi kalau suku bunganya terjadi penurunan kemudian di awal 2024 ini kan kita menjelang pemilu, pasti expenditure dari pemerintah akan meningkat. Yeah. Untuk biaya kampanye segala macam baik pemerintah maupun para pelaku yang ikut serta dalam perhelatan di 14 Februari nanti. Jadi akan banyak uang yang beredar di masyarakat dan tentu saja itu akan mendrive ekonomi menjadi semakin meningkat. Jadi katalis ini saya kira itu akan membantu satu tadi ya era kenaikan suku bunga sudah berakhir dan cenderung menurun di tahun ini. Dan kemudian ada perhelatan pemilu, kemudian banyak dana yang beredar di masyarakat. Ini saya kira sebagai katalis untuk meningkatkan perekonomian kita dan pada ujungnya akan meningkatkan performa Bursa Efek Indonesia. Oke, kalau pandangan Mas Robert seperti apa? Katalis-katalis apa saja sih yang bisa menjadi drive bagi para pelaku investor untuk bisa meningkat nih appetite untuk berinvestasi di pasar saham tanah air? Ya, pemilu ya. Tadi juga sudah disampaikan mungkin akan ada uang-uang beredar di masyarakat karena memang itu sudah biasa terjadi di pemilu-pemilu yang sebelumnya. Itu mungkin juga bisa mendorong beberapa sektor setidaknya kinerjanya ya, dari kinerja kemudian itu yang men-trigger investor melihat sektor tersebut akan menjadi menarik karena kinerjanya performanya terdorong karena pemilu dan pemilu ini bulannya tidak jauh beda dengan Lebaran. Jadi puasa dan Lebaran biasanya di juga kuartal pertama artinya ya. Iya, ada THR dan segala macam. Di kuartal pertama mungkin akan banyak uang beredar dan itu mungkin bisa men-trigger beberapa sektor, mungkin ke retail atau consumer goods itu juga bisa menjadi salah satu trigger investor untuk mencermati saham-saham yang ada di situ dan kemudian katalis lainnya ya ada penurunan suku bunga, tren yang The Fed mulai dovish dibanding 2022 mungkin juga akan menular ke Bank Indonesia. Saya rasa sentimen itu yang kemudian bisa menggerakkan IHSG di 2024. Secara historis seperti apa sih sumbangsih momentum pemilu terhadap IHSG? Ya, secara historis sebenarnya IHSG cukup baik ya. Jadi ada pertumbuhan pergerakan dari IHSG. Artinya IHSG mampu berada di zona positif dalam pemilu. Mungkin kita lihat periodenya juga dari kampanye sampai pengumuman pemilu. Secara historis IHSG masih cukup bagus dan ini juga yang sebenarnya jadi landasan investor untuk melihat pemilu di 2024 dan memang nadanya sejauh ini positif ya untuk menatap pemilu 2024 dan kaitannya ke pergerakan IHSG. Pak Hamdi, kalau misalkan secara historis dengan melihat pertimbangan itu secara tren juga IHSG performanya positif. Nah di tahun 2024 ini seperti apa sih Pak outlook pergerakan IHSG? Karena berdasarkan konsensus CNBC Indonesia tahun ini IHSG bisa mencapai 7.400 bahkan 8.100 Pak. Apalagi mengingat kemarin baru dibuka di awal IHSG langsung ditutup all time high di 7.300-an. Ya saya kira dengan performa kemarin ya di 7.323 dan kemudian subkonsensus di antara para pelaku kan sekitar 7.500, 7.700 ya.
Jadi saya kira konsensus itu make sense ya, jadi realistis gitu. Jadi kalau targetnya 7.500, saya kira itu target yang sangat achievable. Ya. Mungkin bisa sampai 7.700 ya. Jadi saya sangat optimis itu bisa tercapai. Karena tadi kita ada perhelatan di Februari, kalau presiden yang terpilih itu adalah yang sesuai dengan ekspektasi pasar, saya kira itu akan menjadi booster. Di range berapa Pak? Ya tadi yang 7.500 sampai 7.700 ya. 7.500 hingga 7.700. Iya. Oke, Mas Robert, kalau kita lihat ini kan sebetulnya proyeksi dari konsensus, tadi Pak Hamdi juga sudah sampaikan, ini cukup optimistis. Apakah menurut Anda target ini cukup realistis, mengingat sebetulnya kalau kita lihat sekarang sentimen-sentimen seperti ketegangan geopolitik yang masih manas, ini juga belum usai? Ya, kalau dilihat berdasarkan konsensus, memang angka paling optimisnya bahkan di 8.400. Dan kalau bicara median ya berada di 7.500 sampai 7.700 ya, kalau optimis saya rasa itu bisa tercapai. Melihat memang sentimen positif terutama mungkin dari tren suku bunga ini yang sepanjang 2023 sampai kuartal 3 itu memang seakan-akan membebani ISG. Karena ISG bergerak di tren yang datar ya. Kalau melihat pandangan misalnya The Fed yang sudah mulai dovish dan tren suku bunga sudah mulai turun, mungkin itu bisa menjadi salah satu trigger. Setidaknya investor akan lebih yakin untuk masuk ke pasar yang beresiko atau pasar saham, sehingga mungkin saja pasar saham kita jauh lebih ramai dibanding 2023. Dan kita juga lihat mungkin ada faktor-faktor lain atau sentimen-sentimen lain yang mendukung, yang misalnya saja ekonomi Indonesia yang masih optimis di pertumbuhan di 5%. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu pendorong ISG untuk mencapai target tersebut. Bahkan sampai 8.100 gitu ya Mas Robert ya? 8.400 bahkan.